Di video kali ini saya akan coba membahas tentang logical array logical yang kita gunakan sebagai mask. Nah, mask itu apa? Kan terjemahnya adalah topeng. Nah, itu apa? Nanti kita praktekkan di sini. Nah, sebelumnya ini ada sebuah matrik yang elemen-elemennya adalah 0, min 1, 4, kemudian 9, min 14, 25, min 34, 49, dan 64. Nah, ini ada matrik 3 kali 3. Nah, kita pengennya membuat matrik B, dengan matrik A, kita pengen buat matrik B yang kita peroleh dari matrik A. Nanti kita turunkan matrik B berdasarkan matrik A dengan aturan-aturan sebagai berikut. Ada dua aturannya. Yang pertama ini, jika elemen A, jadi matrik B itu berisi elemen-elemen matrik A yang di akar. Jadi elemen A ini di akar kuadrat jika nilai dari elemen A itu lebih besar sama dengan 0 atau dia positif, 0 dan positif. Jadi jika nilai dari elemen-elemen A itu adalah 0 atau dia positif, maka kita akarkan. Nah, kalau dia negatif atau kurang dari 0, maka elemen itu ditambahkan 50. Nah, jadi begitu aturannya. Kita mau buat matrik B berdasarkan dari matrik A. Kalau elemen A-nya itu 0 atau lebih besar, 0 atau positif, maka elemen itu kita akarkan. Nah, kalau elemen di A itu negatif, nanti kita tambahkan 50. Nah, itu kita bisa buat matrik B tersebut itu dengan dua cara. Yang pertama dengan for loop, dan nanti ditambah dengan conditional statement if. Yang pertama, yang kedua adalah dengan logical array sebagai mask. Nah, kita bahas dua-duanya. Kita bahas yang pertama dulu. Kita gunakan dengan for loop. Nah, kita tulis lagi A itu adalah 0, 9, min 34, min 1, min 14, 49, 4, 25, 64. Nah, untuk for M sama dengan 1 sampai size A, 1 ini berarti adalah jumlah barisnya. Jadi untuk M sama dengan 1 sampai jumlah barisnya adalah 3, berarti 1 sampai 3, 1, 2, 3. Itu adalah untuk for yang parent for. Kemudian kita gunakan nested for, yaitu for N sama dengan 1 sampai size A, 2. Nah, A, 2 itu adalah menunjukkan jumlah kolom. Jadi ini jumlah baris, ini adalah jumlah kolom. Nah, berarti nanti kita mengarisnya itu baris dulu, itu baris 1. Kalau selesai nanti baris 2, kemudian baris 3. Nah, baris 1 itu terdiri dari kolom, semua kolom. Berarti ini misalkan baris 1 nanti dianalisis dari kolom 1 sampai kolom 3. Karena ini jumlah barisnya ada 3, kolomnya juga 2. Barisnya itu 3, kolomnya juga 3. Berarti nanti untuk baris 1 nanti akan dianalisis baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, dan baris 1 kolom 3. Kemudian kalau sudah baris kedua, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, dan baris 2 kolom 3. Nah, yang terakhir M-nya adalah 3. Ini karena N-nya dari 1 sampai 3 berarti ya sama. Berarti untuk baris 3 dari kolom 1 yaitu baris 3 kolom 1, kemudian dilanjutkan dengan baris 3 kolom 2 dan baris 3 kolom 3. Kemudian selesai looping itu, baik untuk yang loop yang besar maupun yang kecil. Nah, kita bahas satu persatu. Kita sudah mendefinisikan M untuk baris 1 sampai 3, kemudian N untuk kolom 1 sampai 3. Nah, jika nilai A dalam kurung M, N, berarti baris M, misalkan ini kita mulai dari loop pertama atau pas pertama itu 1, berarti ini adalah 1, M-nya 1,1 itu lebih besar sama dengan 0, lebih besar atau sama dengan 0, maka kita akarkan. Nah, kalau tidak, maka kita tambahkan 50. Nah, itu kalau yang N1 sudah selesai, kemudian lanjut dengan N2, yaitu kolom 2. Apakah M, N itu lebih besar sama dengan 0, apakah M-nya tetap 1,2. Jadi baris pertama kolom kedua apakah lebih besar sama dengan 0. Kalau iya berarti kita akar, kalau tidak atau negatif, kalau negatif kita gunakan yang else, ini kita tambah 50. Nah, begitu seterusnya sampai semua terakhir, yaitu baris ketiga kolom ketiga, itu M nya ini 3,
n-nya ini juga 3 terakhir, berarti kalau terakhir ya udah selesai. Nah, gitu. Ini adalah seperti yang contoh sebelum-sebelumnya tentang looping dengan menggunakan for. Ini saya sudah gunakan, sudah saya tulis programnya. Ini sama persis saya tadi, berarti kita tulis A nya dulu 0-1, 4, kemudian baris keduanya 9, 14, 25, dan terakhir adalah minus 30, baris ketiganya minus 34, 49, dan 64. Nah, for M 1 sampai size A, 1 berarti dia jumlah baris, ini adalah jumlah kolom. M itu jumlah baris, N jumlah kolom. Ini sama kayak tadi, sama persis. Nah, sekarang kita eksekusi. Yang terakhir kita tampilkan yang B nya seperti apa. Ini A nya, yang B nya adalah ini, langsung kita panggil di sini aja. Nah, untuk yang 0 atau lebih besar daripada 0 kita akarkan, berarti akar 0, 0, akar 93, ini berarti tambahkan 50 karena dia minus, jadi 16, ini tambahkan 50 jadi 49, ini negatif, tambahkan 50 jadi 36. Ini lebih besar daripada 0, berarti kita akarkan 7, ini di akar 2, di akar 5, ini di akar jadi 8. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita akan bahas tentang logical array sebagai mas atau topeng. Nah, sebagaimana kita pahami di materi sebelumnya, ketika array logical itu digunakan untuk address array lain, maka dia akan mengekstrak elemen-elemen yang lokasinya itu sama dengan lokasi array yang logical bernilai 1. Sebagai contoh, saya mau buat matrik yang A lagi. Matrik A. Ini matrik A, kemudian saya pakai logika C sama dengan apakah A itu lebih besar sama dengan 0. Nah, apakah kita buat matrik C itu matrik logikal, kita lihat ini simbolnya adalah dia merupakan variabel logikal. Apakah A lebih besar sama dengan 0, kita lihat ini 0, apakah lebih besar sama dengan 0, iya, berarti dia 1, ini juga 1, yang negatif ya 0, negatif 0, negatif 0, yang positif dia 1, 1, 1. Nah, itu adalah array logikal. Nah, untuk pengertian yang pertama ini, kita bisa gunakan logikal itu untuk membuat atau mengekstrak elemen yang nilainya logikalnya itu 1. Jadi kalau kayak di sini A kita panggil sini, maka nanti yang muncul itu yang 1, yaitu yang 0, 9, kemudian 49, kemudian 4, 25, 64, kita lihat. Nah, dia menampilkannya dalam satu kolom 1, 0, 9, 4, 9, kemudian 4, 25, 64. Nah, ini untuk mengekstrak nilai logikanya yang 1. Nah, itu untuk pengertian yang pertama, kegunaan yang pertama. Nah, kita bahas kegunaan yang kedua, yaitu kita dapat gunakan logical array tersebut sebagai mask. Yang apa bedanya mask ini dengan yang pertama ini? Dengan mask kita bisa memilih elemen-elemen dengan logika 1 dan bahkan kita mengubahnya, kemudian kita membiarkan elemen-elemen yang lain dengan logika 0. Jadi bentuknya, ukurannya tetap sama, kemudian yang logika 1 itu bisa kita rubah-rubah, dan yang logika 0 kita bisa biarkan tetap apa adanya. Nah, sebagai contoh seperti ini, saya clear lagi ini dari awal. Saya bikin matrik A nih, kemudian saya gunakan, kita bikin matrik C yaitu logika, dimana A itu lebih besar sama dengan 0 yang bernilai 1. Nah, kalau kita ketik seperti ini, A dalam kurung C, A dalam kurung logika C ini, itu kita sama dengankan dengan akar dari A logika C. Nah, apa yang terjadi? Kita coba. Nah, ini adalah akibatnya. A dalam kurung C, A dengan logika C sama dengan akar dari A logika C. Artinya variabel A ini yang bernilai logika 1 itu kita akarkan.
Nah, sedangkan yang lain itu tetap seperti awalnya. Kita lihat A itu akan menjadi ya, yang satu itu adalah yang ini. Itu yang satu itu berarti 0,9. Kita akarkan menjadi yang 0 kita akarkan 0, yang 9 itu kita akarkan menjadi 3. Berarti yang positif maupun yang 0 kita akar. Kita lihat yang negatif. Yang negatif kan dia tidak masuk true di sini, C-nya tidak ada. Berarti yang 0 itu tetap, yang posisi yang 0 tetap, yaitu yang min 34 tetap, kemudian min 1 tetap, kemudian min 14 tetap. Nah, udah itu. Berarti yang nilai 1 yang posisinya itu sama dengan nilai 1 itu akan diakarkan ini. Ini lihat 4 diakar jadi 2, 25 karena dia 1 diakarkan 5, 64 karena dia 1 diakarkan jadi 8, 49 karena dia 1 dia akan jadi 7. Nah, sehingga A itu akan berubah, awalnya seperti ini, itu akan menjadi ini. Nah, yang A dalam kurung C ini disebut sebagai masnya atau topengnya. Kita gunakan topeng C untuk merubah ini. Jadi yang 0 tetap, yang 1 itu yang bisa kita rubah. Nah, bagaimana kalau kita gunakan yang not? Nah, kita forward. Nah, ini yang not. Yang A bukan C. A bukan C berarti saya ketik dulu yang bukan C, not C. Nah, not C itu kan kebalikan dari yang C. Berarti yang 0 itu jadi 1. Nah, 0 jadi 1 berarti 1, 1, 1. Nah, kalau kita gunakan A not C, kemudian A not C-nya itu kita tambah ke 50, berarti yang variabel A, yang awalnya ini tadi ini, itu posisi yang 1, yaitu ini, yang minus berarti minus 1, minus 14, minus 34, kita tambahkan 50, sehingga menjadi seperti ini. Jadi yang 1 tambah 50 menjadi 49, minus 14 ditambah 50 jadi 36, minus 34 tambah 50 jadi 16. Nah, dengan cara ini berarti kita bisa merubah yang komponen dari A yang lebih besar sama dengan 0 kita kuadratkan seperti ini. Jadi ini, kemudian yang selain dari yang ini berarti yang negatif itu kita tambahkan 50. Berarti yang bukan C, yang selain dari yang logika C itu kita tambahkan 50. Jadi seperti ini. Nah, ini hasilnya sama kayak tadi. Nah, itu adalah gunanya dari proses logika, variabel logika, array logika yang kita gunakan sebagai mas atau topeng. Nah, kalau kita urutkan program tadi, kita hanya butuh berapa barisnya? Hanya butuh 4 baris untuk menghasilkan yang sama dengan yang ini. Ini kan panjang, lebih singkat, butuh 4. Yang pertama kita tulis A-nya, yang kedua kita tulis A tidak sama dengan 0. Jika true, maka kita gunakan ini. Yang true, yang A adalah yang A dalam kurung C, logika C yang benar. Kemudian yang bagian yang sisanya itu kita gunakan not C. Kita run bareng-bareng seperti ini hasilnya. Ini hasil akhirnya. A, kemudian C, kemudian A menjadi ini. Ini adalah yang eksekusi yang ini. Eksekusi yang baris 15 ini menjadi yang ini. Yang terakhir jadi ini. Oke, demikian tentang penggunaan logical array sebagai mas atau topeng. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.